Halo guys dan selamat datang lagi di channel gua Glenn Juliver, Sexiest Man Alive. Dan hari ini gua mau membicarakan lagi tentang my paranormal experiences part 2. Kemarin likesnya nyentuh 7.000 ya kalau nggak salah. Jadi gua minta likesnya, angka keberuntungan gua 8. Kalau likesnya menyentuh 8.000, gua akan bikin paranormal experience 3 yang part 3. Karena damn, gua masih banyak banget cerita. 8.000 likes, kita ketemu di Paranormal Experience Part 3. Gue butuh subscribe dan like, jadi gue tahu ratingnya. Kalau rating naik berarti kalian suka, ratingnya standar berarti kalian nggak gitu suka. Oke, that's simple. Jadi gue bukannya kayak nge-miss like itu untuk gue butuh rating. Enggak, gue tuh mau tahu apa yang kalian suka. Karena tujuan gue bikin itu kan menghibur kalian. Jadi dengan naiknya likes dan naiknya subscribe, ya berarti this video people like it. This video, people don't like it. Simple like as that, okay? So yeah, let's begin. Jadi, gue sebenarnya nggak pingin bikin video ini. Jujur gue nggak pingin bikin video ini, apalagi sendirian. But karena ini bener-bener highly requested banget dari kalian. So yeah, let's begin. Jadi kenapa nggak ada VS? Padahal gue pingin banget buatnya sama VS karena jujur gue takut. Jadi kita langsung mulai aja di bagian yang pertama dari cerita aku. Dan ya, jadi ini terjadi kurang lebih kayak udah bertahun-tahun yang lalu. Gue masih kelas 1 SMP ya, di sekolah gue yang gak bakal gue sebut. Gue tau dari kalian banyak yang udah tau gue sekolah di mana, tapi ya dalam video ini gak bakal gue sebut. Terserah kalian mau komen gue sekolah di mana. Yang penting gue gak nyebut di video ini karena gue gak mau kayak mencoreng nama baik apapun. Pokoknya gue nggak mau dibilang mencoreng deh. Jadi what happened is that gue dulu tuh zamannya merek BlackBerry. Gue ingat banget HP gue dulu namanya Javelin. Ya, BlackBerry Javelin. Itu pokoknya HP dulu banget lah. Udah mau 7 tahun yang lalu kalau nggak salah ya mungkin ya. Ya udah mau 7 tahun yang lalu di tahun ini. Dulu kamera masih sampah kamera itu, dan semakin sampah kamera lu biasanya tuh chance untuk mendapatkan hal-hal yang aneh itu lebih gampang. Jadi dulu ada satu ruangan yang kami sebut dengan ruang keterampilan. Dan ruang keterampilan itu di sudutnya sekolah. Dan itu ya biasa di sekolah kalian pasti kayak ada rumor bekas penjara, kuburan, rumah sakit ya. Pasti ada cerita sendiri kan setiap sekolah. Jadi di sekolah aku ada legenda katanya di sana tuh ada cewek Belanda, kayak noni Belanda gitu. So gue iseng ngerekam dan gue ke capture. Tapi sorry, gue nggak ada proof footage-nya karena HP-nya aja udah hilang di sekolah. HP-nya hilang di sekolah. Nggak tahu apa itu ada hubungannya sama gue nyimpen video hantu itu atau enggak, tapi HP itu hilang. Jadi gue lagi rekam, ketangkep. Dia kayak a figure, kayak ada sesosok gitu. Dia kayak pakai dasi gitu, kayak rapi, cewek gitu kelihatannya. Tapi gue rasa itu bukan noni Belanda. Gue rasa kayak itu kayak anak sekolah gitu loh. Dan ini banyak banget yang ngeliat videonya ya. Ada teman-teman gue juga yang kelas 7. Kalau mungkin teman-teman ada yang nonton video ini, I don't know, mungkin kalian bisa tahu apa yang aku maksud. Karena gue show ke banyak orang banget. Lihat nih, gue bener-bener tunjukin. Ini apaan sih? Nih gue tunjuk. Pokoknya gue inget beberapa orang, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Ada yang bilang mungkin itu hanya cahaya dari matahari atau cahaya dari apa, but no, cahaya matahari nggak membentuk badan yang ada dasi sekolahnya apparently. So yeah, there's that's my first story. Ini story yang kedua ini lebih serem personally menurut gue, karena ini sampai menyangkut kekerasan fisik gue. Jadi gue terluka secara fisik di cerita ini. Jadi ini terjadi kurang lebih kelas 6. Jadi ini sebelum yang kelas 7 itu. Jadi waktu itu gue mau ngelayat ke kuburan paman gue yang udah meninggal. May you rest in peace, uncle. Dan gue itu anak yang bandel ya. Gue anak yang bandel, yang badung, yang gak bisa denger, yang pecicilan ya. Itu semuanya gue. Pokoknya semua yang negatif dari anak kecil itu ada di gue. Bukan berarti sekarang ada positifnya juga sih, masih negatif. Fuck. Oke, anyway, jadi gue itu udah diingetin sama nyokap gue, Glenn, kalau mau ikut ngelayat, mau ikut ke kuburan paman aku, kamu nggak boleh lari-lari, nggak boleh pecicilan, diem sama dekat mami. Maksudnya dia di dekat nyokap gue terus. Oke,
Dan ya you know what, I don't listen to that shit. Gua ngelangkahin kuburan, gua lari sana lari sini, loncat sana loncat sini. Gua anggap itu kayak taman bermain. Dan hari itu juga, hanya selang waktu 2 jam, gua pulang, gua mandi. Dan waktu itu gue mandi itu gue selalu bandel ya, gue selalu lupa untuk ngambil handuk. Jadi kan handuk gue di lemari itu, jadi gue udah mandi nggak bawa handuk tuh. Jadi gue keluar ambil handuk, dan yang terjadi adalah ada genangan air. Gue terpleset, kaki gue mengenain bagian dari situ. Nah jadi kayak ada lemari gitu, sudutnya. Jadi anggap ini sudut ya. Gimana ya cara gue mengimplementasikannya? Oke, anggap ini laptop gue nih. Berarti lemarinya begini ya, begini sudutnya kan. Jadi kelingking kaki gua kerek gitu. Jadi kelingkingnya nyangkut, gua terpleset, kaki gua maju, tapi kelingking gua nyangkut di sini. Set. Jadi yang terjadi, ini yang terjadi sekarang akibat dari gua pecicilan dan lompat-lompat di kuburan. Jadi yang terjadi itu sini gua sobek, kelingking kaki gua sobek bagian sininya dan berdarah, dan seharusnya dijahit, tapi karena berhubung kaki gua juga patah, sendi sininya patah. Bukan ankle, apa ini namanya, pokoknya persendiannya patah. Jadi kelingking gue kayak jadi waktu itu kaki gue kayak lemas-lemas gitu, gini, toek. Well, dan malamnya gue mimpi coy, gue mimpi kayak ada yang datang ngejar gue gitu, dan ya patah, bener-bener patah. Dan sebenarnya gue selalu memberitahu gue, Glenn, itu bukan salah kamu, itu hanya kebetulan kamu habis dari kuburan langsung gitu. But semakin gue bertumbuh besar, gue semakin berpikir terlalu kebetulan untuk menjadi kebetulan. Kenapa bisa selang 2 jam dan di hari itu, dan kenapa hari itu gue patah di hari gue melangkah-langkahi kuburan. Well, mungkin gue mengganggu ketenangan mereka. Well, I don't know. But yeah, there's that. Dan nyokap gue bener-bener shock sih waktu itu. Dan nyokap gue bener-bener marah ke gue. Kayak gimana seorang ibu yang udah menasehatin anaknya dan ternyata anaknya ngebandel. Dan ya I'm just stupid. Kaki gua patah, berdarah-darah hanya karena ngelangkai kuburan. Jadi moral of the story, jangan macem-macem kalau lagi di kuburan. Hormatin orang yang udah lebih dulu ngedahuluin kalian. Respect them. Jangan ngedisrespect mereka, karena I believe they exist, you know. Dan cerita ketiga, ini cerita singkat aja. Jadi ceritanya di mobil gue. Mobil gue itu kayak tempatnya itu gimana ya, kotor. Gue ya gimana lah, gue tuh orangnya nggak sayang barang punya orang. Jadi benda mati itu nggak mungkin kayak gue sayang sampai kayak gue manusiain gitu, nggak mungkin. Jadi gue tuh bukan tipe orang yang sayang barang. Ya ada plus ada minusnya. Plusnya ya kamu nggak exaggerate tentang barang. Minusnya ya barang kamu nggak terawat. Kayak ini keyboard nggak pernah gue bersihin tau. Ya lihat nih layarnya kotor banget. Dan mobil gue juga begitu kotor. Jadi katanya kok mobil yang kotor itu atau tempat yang kumuh aja katanya banyak begitu, apalagi mobil kan. Mobil itu kecil, terus biasanya lembab kok pagi-pagi kena embun kan. Ya there's that. Gue lagi pergi ke rumah teman gue malam-malam yang rumahnya deket sini. Gue gak bakal sebut itu siapa. Ketika gue jalan pulang sendirian itu kurang lebih jam 9 malam. Kan rumahnya dekat banget tuh, kurang lebih 3 menit nyampe rumah gue. Jadi gue bawa mobil nyantai, lagi nge-chill, terus gue ngeliat ke spion atas. Tau kan kalian di bagian mobil itu ada spion yang tengah itu, dan dia mengarah ke tempat duduk belakang. Jadi waktu gue ngeliat, gue ngeliat tuh. Nah yang gue lihat di belakang itu ada sejenis kayak rambut yang bener-bener kayak berinding gue kalau ngomong yang ini, karena gue masih ingat banget bentuknya. Rambut turun, bener-bener gini rambut. Dan dia nunduk, gue nggak kelihatan badannya apa, tapi gue cuma ngeliat kayak ada rambut nutup gini di kaca itu, di glimpse itu, dan nggak ada mukanya, kayak dia nutupin semua. Sumpah gue masih merinding ini, shit, fuck. Jadi ya, oke, continue. Oke. Jadi there's that. Dan oh my god, gue nggak fokus, gue merinding banget, sumpah. Fuck, gue benci banget kalau ceritanya. Gue tuh orangnya penakut banget ya. Oke, continue. Gue ngeliat dan serius guys, gue masih merinding guys, gak enak banget sumpah. Oke, let's continue. Jadi gue ngeliat tuh terus gue ngeliat ada rambut. Gue langsung kayak oh shit, this is happening to me. Sesuatu yang biasa gue nonton di film terjadi pada aku. Langsung gue
Gue naikin langsung ke atas, jadi gue nggak suara apaan coy. Jadi gue nggak bisa ngeliat, sep ke atas, dan gue pun langsung gue nggak kepikiran apa apa. Pokoknya gue nggak tahu lagu apa yang harus gue nyanyiin untuk menghibur. Tuh lu suara apaan sih? Pokoknya gue nggak tahu lagu apa yang harus gue nyanyiin, dan akhirnya gue nyanyi lagu Dia Mengerti dari Delon. Bukan agama gue, I don't know aja. Gue langsung nyanyi lagu itu. Dia mengerti, dia peduli. Oke, gue langsung spontan aja nyanyi lagu itu, kayak nyanyi terus sampai nyampe di rumah gue klakson, terus gue langsung tinggalin semua barang gue di mobil, langsung gue matiin mesin, kunci, gue lari ke kamar nyokap gue langsung tidur sama nyokap gue saking takutnya. Oke, gue berusaha ketawa biar menghibur diri, soalnya gue mulai merinding. Oke. Fuck. Oke guys, kayaknya gue nggak mau lanjutin deh. Fuck man. Oke. So ya, kayaknya sampai situ dulu. Kalau kalian mau penasaran cerita-cerita yang lain, soalnya gue masih ada cerita yang lain. Kalau kalian penasaran sama cerita-cerita yang lain, leave a like. So ya, how's that? Apakah kalian takut atau ada sedikit keraguan? Gue nggak expect kalian untuk believe, karena ya sejujurnya gue sendiri aja nggak percaya sama yang terjadi sama gue, but it all comes back to you guys. Kalau kalian percaya, kalau kalian nggak percaya. Jadi kalau video ini menyentuh 8.000 likes, gue akan lanjutin Paranormal Part 3 dan mungkin Part 4. Kita lihat. Kalau kalian suka, leave a like dan subscribe, oke? Negatifnya dibuang, ambil positifnya. Ya pokoknya gitu deh, oke? Cause this will end. Peace out.